Shalom, damai di hati. Sungguh ada sukacita yang besar bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang bangkit dan menang atas maut. Kristus bangkit, kita menang, haleluya. Saat ini selaku umat yang telah dimenangkan, mari siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Pujian ini kiranya memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kehidupan pribadi dan keluarga kami. Saat ini, dalam satu persekutuan keluarga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami mengerti, kami memahami, dan bahkan akan terus menghentar kami pada jalan hidup yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 3 dan 4. Markus 16 ayat 3 dan 4 berkata, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini adalah tidak ada yang mustahil bersama Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Dialah Tuhan yang menang atas kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Yesus adalah dasar tegaknya iman Kristiani. Bacaan kita hari ini masih di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus, di mana para perempuan yakni Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome berkerinduan untuk meminyaki dan merempah-rempahi Yesus. Maka dalam kerinduan itu mereka pergi ke kubur Yesus. Namun mereka diperhadapkan dengan masalah yang besar. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Para perempuan itu menyadari keterbatasan mereka, bahwa mereka sendiri tidak akan mampu menggulingkan batu besar itu di pintu kubur Yesus. Tapi persoalan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Mereka adalah para perempuan yang mengalami sentuhan kasih dan kuasa Yesus. Bagi para perempuan itu, penghormatan kepada Yesus jauh lebih penting daripada kesulitan yang menghalangi mereka. Dan hal yang sangat menakjubkan teralami. Batu yang sangat besar itu sudah terguling. Apa yang dianggap mustahil dan tidak mungkin, kini telah diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Para perempuan inilah yang menjadi saksi pertama, juga pembawa berita pertama tentang kebangkitan Yesus. Masalah batu besar terselesaikan karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus hendaknya memberi kita kekuatan untuk menghadapi beratnya tantangan dan rintangan kehidupan. Semangat Paskah kiranya memotivasi kita untuk tidak menyerah, manakala dalam hidup ini kita sering mengalami kesulitan dan berat beban kehidupan. Mungkin dalam beratnya tekanan hidup, kesulitan, pergumulan, dan masalah, kita merasa tidak mampu lagi. Kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dan hampir putus asa. Maka firman ini kiranya memberi semangat baru bagi kita, bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Tuhan dapat mengubah semua masalah hidup kita diganti dengan pengharapan kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan dengan keajaiban kuasa kasih-Nya. Apa yang kita pandang tidak mungkin, apa yang kita pandang mustahil, dalam perkenanan Tuhan dapat menjadi mungkin. Berjalan bersama Kristus, kita pasti bisa melewati setiap keadaan hidup kita. Kristus bangkit, kita menang. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami semua boleh memperoleh jaminan keselamatan kekal. Kami bersyukur karena kebangkitan Kristus adalah juga kebangkitan setiap orang yang percaya. Karena itu kami memohon diberkatilah semua yang mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Dalam segala upaya kerja mereka, dibuat Tuhan berhasil. Dalam sukacita mereka disempurnakan oleh Tuhan, dan dalam berbagai beban, pergumulan, dan persoalan, Tuhan yang memberi kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan selalu melimpahkan berkat kepada saudara sekalian, kini dan untuk selamanya. Amin. Shalom.